Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamala Tuningan dengan NIM G002409 dari kelompok A1. Sini saya akan membuat laporan praktikum anatomi di blok 1.3 yaitu sistem pencernaan dan metabolisme. Masuk ke laporan pertama. Laporan pertama dengan senario Alif baru saja vaksin ke sirkel tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa suspek maksimal. Kemudian Alif pun membuat penjelasan tentang anatomi otot yang membuat perutnya menjadi suspek gitu. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding, abdomen anterior, dan posterior. Baik, jadi uh, dinding abdomen itu terbagi menjadi dua, yaitu uh, dibagi secara anterior dan posterior. Nah, kalau dari anteriornya sendiri, itu lapisan yang pertama ada kulit. Yang pertama itu ada kulit, kemudian lapisan selanjutnya itu ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini terbagi menjadi dua. Jadi ada fascia Camper yang ini, jadi yang ini. Kemudian ada fascia scarpa. Fascia fascia scarpa yaitu yang ini dan yang ini. Nah, setelah dari fascia superficialisnya itu masuk ke fascia profunda. Kemudian setelah fascia profunda atau yang lebih dalam dari yang superficialis tadi itu ada muskulus-muskulusnya. Jadi kita masuk ke muskulus yang pertama, yaitu sebentar. Nah, jadi ada muskulus obliquus externa atau yang ini. Nah, kalau di preparat yang sebelumnya itu yang ini. Jadi muskulus yang ini itu adalah obliquus externa. Nah, masuk ke bagian setelah lapisan otot ini dibuka, kemudian dipotong. Nah, baru kelihatan otot yang selanjutnya yaitu rectus abdominis muscle atau musculus rectus abdominis yang kotak-kotak ini. Nah, kemudian di lapisan muskulus ini ada juga muskulus obliquus interna. Musculus obliquus interna. Jadi yang ini adalah musculus eksternal obliquus yang tadi. Terus setelah dibuka lapisan yang lebih di dalam, itu ada musculus internal obliquus internus. Nah, uh, di muskulus ini juga ada muskulus pyramidalis abdominis yang ini, yang bagian bawah. Terus di sini juga itu ada transversus. Jadi setelah dibuka lagi lapisan selanjutnya itu ada otot musculus transversus abdominis. Itu untuk yang di bagian musculus di bagian anterior. Nah, masuk lagi lebih dalam itu ada fascia-fascianya. Jadi ini tadi yang muskulus-muskulusnya, yang ini yang sudah dipotong, itu banyak fascia-fascia lagi. Jadi ada fascia transversalis yang ini tapi udah dipotong yang ininya. Terus ada fascia extraperitonalis atau dia itu jaringan lemak. Jaringan lemak, terus ada peritoneum parietal. Seperti itu. Lanjut ke posterior. Dinding abdomen secara posterior. Nah, di posterior juga ini ada beberapa lapisan. Lapisan yang paling luar itu tentunya yang kulit.
Terus lapisan selanjutnya itu ada fascia superficialis dorsi. Kalau yang ini tuh yang kalau di preparatnya ini. Terus masuk setelah fascia kita masuk ke lapisan otot. Lapisan otot itu yang pertama ada latimus dorsi. Lapisan pertama ada latimus dorsi. Yang ini. Yang paling luar. Jadi ini. Nah, kemudian masuk ke lapisan kedua kita ada otot abdominis obliquus obliquus externus abdominis. Jadi yang ini sama yang kayak di anterior tadi. Terus karena ada eksternal, lapisan selanjutnya yaitu tentu saja yang internal. Jadi yang ini. Nah, di preparat ini, di gambar yang ini, itu yang eksternalnya udah dipotong. Jadi yang kelihatan itu yang si internalnya ini. Nah, si eksternalnya ini udah dipotong terus dibelakangin. Seperti itu. Terus di lapisan kedua ini sebenarnya ada beberapa otot lain. Itu ada musculus erector spinae, terus ada musculus longissimus dorsi. Terus di lapisan ketiganya itu ada musculus multifidus, terus ada musculus interspinalis, terus ada musculus terus ada musculus obliquus internus abdominis lagi. Nah, di lapisan keempatnya itu ada musculus quadratus lumborum, terus ada musculus iliopsoas. Terus kemudian ada musculus transversus abdominis lagi yang kayak di depan tadi, yang kayak di anterior tadi. Terus di lapisan selanjutnya masuk ke fascia extraperitonealis atau yang jaringan lemaknya. Nah, lapisan terakhirnya itu yang peritoneum parietal. Oke, next. Kita masuk ke nomor yang kedua, yaitu jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, jadi di abdomen itu ada beberapa otot yang tadi udah aku jelasin. Nah, otot rectus abdominis misalnya, otot rectus abdominis muscle ini, jadi dia itu terletak di bagian depan abdomen dan membentang dari tulang rusuk bagian bawah, sampai ke tulang pubis. Nah, si rectus abdominis ini terdiri dari dua bagian yang memanjang dari vertikal sisi kiri dan sisi kanan, alias yang si roti sobeknya si alif tadi. Nah, fungsi otot ini dia itu berperan dalam fleksi atau membungkuk ke depan dan membantu buat menstabilkan tubuh kita pada saat kita bergerak. Nah, selanjutnya di otot obliquus externus abdominis. Jadi, dia itu terletak di sisi luar juga. Nah, otot ini itu kayak membentuk lapisan luar dari si dinding abdomen. Terus, dia itu berjalan miring-miring kayak gini. Dari bagian bawah tulang rusuk sampai ke tulang panggul. Nah, fungsinya otot ini itu berfungsi buat memutar dan membungkukkan tubuh kita ke samping. Terus otot externus obliquus ini, dia juga berfungsi buat ngatur pernapasan sama ngatur tekanan perut pada saat kita melakukan aktivitas tertentu. Contohnya kayak ngangkat beban. Lanjut ke obliquus internus. Mana dia? Nah, ini. Obliquus internus. Nah, jadi otot ini tuh berjalan dalam arah yang berlawanan. Jadi kayak dia lebih mendatar, terus dia lebih dalam. Terus dia lebih dalam, kemudian dia itu berperan buat rotasi dan fleksi lateral tubuh. Lanjut ke otot transversus abdominis. Nah, jadi otot transversus abdominis ini itu lapisan yang paling dalam dari dinding abdomen, terus dia itu berjalan secara horizontal.
berjalan secara horizontal dari bagian belakang tubuh, makanya tadi di bagian posterior juga ada otot itu, sampai ke bagian anterior. Nah, fungsi dari si otot ini itu adalah meningkatkan tekanan intraabdominal atau yang ngebantu buat proses pernapasan, pencernaan, sama buat menjaga stabilitas tubuh kita. Terus dia itu juga berfungsi buat mengencangin si dinding abdomen kita buat menjaga organ internal itu tetap pada posisinya. Seperti itu. Lanjut ke uh, otot yang di posterior tadi. Jadi di posterior itu ada otot quadratus lumborum tadi. Nah, dia itu letaknya di posterior, terus dia membentang dari processus transversus patella lumbar atau dari L1 sampai ke L4. Nah, dan di bagian dalam iliaka atau tulang panggul ke sampai ke tulang rusuk yang ke-12. Nah, fungsi quadratus lumborum ini dia itu berfungsi buat fleksi lateral dan ekstensi pada tulang belakang yang bagian bawah. Dia juga berperan buat menstabilkan tulang belakang kita. Terus dia juga ngebantu buat proses pernapasan dengan menurunkan tulang rusuk bagian bawah. Seperti itu. Lanjut ke bagian nomor C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, jadi struktur ini itu ada tiga, yaitu mesenterium, omentum, sama ligamentum peritone. Yang pertama yang akan kita bahas itu mesenterium. Mesenterium. Jadi mesenterium ini, yang ini, terus yang ini, situ yang ini. Nah, jadi mesenterium ini fungsinya itu jadi dia itu adalah lipatan ganda peritoneum yang luas. Terus dia itu kayak ngebentuk kipas. Nah, dia menghubungkan si jejunum sama ileum dengan dinding posterior abdomen kita. Nah, uh, jadi di sini itu ada radix mesokolon transversum. Nah, radix mesokolon transversum ini dia itu lipatan peritoneum juga yang menghubungkan kolon transversum sama dinding posterior abdomen. Terus ada mesokolon sigmoideum. Sigmoideum. Jadi dia itu lipatan peritoneum juga yang membentuk kayak huruf V kebalik. Yang nggak huruf V amat sih, tapi mirip sama huruf V yang terbalik. Terus dia itu mengengatkan kolon sigmoideum sama dinding abdomen. Seperti itu. Nah, yang mesenterium itu yang ini tadi. Yang melekatkan jejunum sama ileum ke dinding posterior. Next. Kita lanjut ke omentum. Jadi omentum itu membentang dari gaster alias dari lambung dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, omentum ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu omentum maius atau yang ini. Jadi ini itu adalah omentum maius. Terus yang ini itu adalah omentum minus. Yang ini. Nah, jadi omentum maius itu bentuknya kayak tirai. Terus dia itu disusun sama 4 ligamentum. Yang pertama itu ada ligamentum gastroprenica, terus ligamentum gastroplenica, terus ligamentum gastrocolica, sama ligamentum splenorenale. Terus di omentum minus ini dia juga disusun sama ligamentum. Ada 2 ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenal
sama ligamentum gastrohepatica. Nah, kalau si omentum maius ini dia itu berasal dari mesenterium dorsalis. Jadi dia itu lipatan peritoneum yang melekat sama curvatura mayor yang gaster sama duodenum pars superior. Jadi dia itu bentuknya kayak tirai tadi. Terus dia itu menutupi si kolon transversum. Jadi kalau si omentumnya ini dibuka, baru si kolon transversumnya itu baru kelihatan. Sama intestinum tenue atau jejunum sama ileum. Kemudian dia itu ngelipat kayak ke belakang sama dia itu sudah oke. Saya benar. Oke. Baik, maaf tadi ada beberapa kendala. Lanjut ke omentum. Jadi, omentum maius ini tadi itu sebentar. Nah, eh jadi omentum ini tuh kayak bentuknya kayak tirai. Terus dia itu menutupi si kolon transversum sama jejunum ileum. Nah, dia itu melekat ke belakang, terus melekat di bagian atasnya mesokolon transversum. Terus kalau si omentum minus ini, dia itu berasal dari mesenterium ventralis. Nah, dia juga merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster sama duodenum pars yang superior. Seperti itu. Lanjut ke ligamentum. Ligamentum peritoneum. Peritoneum. Nah, ligamentum peritoneum. Nah, ligamentum peritoneum ini dia itu melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen. Terus ligamentum itu terdapat di organ hepar sama di gaster. Nah, uh, jadi di hepar itu ada gastroparetic ligamen yang ini. Terus ada gastrofenik ligamen juga, terus ada gastrokolik ligamen. Nah, eh, ligamen-ligamen itu kayak membentuk bagian dari si omentum tadi.
Seperti itu. Ini yang di gaster, gaster tadi. Terus kita ke hepar. Nah, di hepar ini ada gastro, sebentar. Nah, gastrokolika. Jadi, gastrokolika sama gastrofrenika sama gastrohepatik. Gastrosplenik sama gastrofrenik. Nah, jadi kayak ligamen-ligamen ini tuh menghubungin si hepar sama si gaster tadi. Seperti itu. Jadi fungsinya ligamentum peritoneum itu buat mengikatkan antar organ ke organ lain atau ke dinding abdomen. Seperti itu. Nice. Laporan pertama sudah selesai. Kita ke laporan kedua. Laporan kedua. Skenario-nya, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal pada sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, kita akan menjelaskan ke Randy tentang tractus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincternya, sama gerakan pencernaan pada saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke. Jadi kita akan masuk membahas ke tractus digestivus superior. Nah, superior. Jadi di superior ini kita akan membahas yang pertama yaitu mulut atau cavitas oris, terus masuk ke orofaring, terus masuk ke esophagus, lalu ke gaster. Nah, yang pertama yaitu di cavitas oris. Nah, di cavitas oris ini dia itu dibagi menjadi dua. Dia itu dibagi menjadi dua area gitu. Nah, dibagi sama si arcus dentalis. Arcus dentalis, terus dia akan menjadi vestibulum oris sama cavitas oris propria. Yang ini vestibulum oris, terus yang ini cavitas oris propria. Nah, cavitas oris ini membuka keluar melalui si rima oris, terus dia itu membuka ke orofaring yang ini, yang belakang ini itu adalah orofaring, nanti akan dibahas selanjutnya, itu setinggi PC2. Tadi melalui istimus fasium. Jadi mereka kavitas oris ini membuka ke orofaring melalui si istimus fasium setinggi VC2. Seperti itu. Nah, di batas-batasnya itu ada. Nah, batas-batas cavitas oris ini ada yang di bagian atap, yaitu di palatum durum sama palatum wall. Nah, kalau di dasarnya itu ada diafragma oris, yang ini, diafragma oris sama ada lidah atau lingua. Nah, terus di bagian lateral ada corpus adibosum buccae sama processus alveolaris mandibula et maxille. Terus di anteriornya atau di bagian depan ada rima oris, terus di posteriornya ada istimus fasium. Seperti itu. Next, kita masuk ke orofaring. Jadi, faring itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nasofaring, orofaring, sama laringofaring. Nah, jadi yang warna pink ini itu adalah nasofaringnya.
Nah, di sistem pencernaan bagian atas ini itu adalah orofaring yang bekerja seperti itu. Terus orofaring ini membentang setinggi vertebra cervicalis 2 sampai 3 atau VC 2 sampai 3. Terus seperti yang aku udah jelasin tadi, orofaring itu berhubungan sama mulut kita atau cavitas oris melalui si isthmus facium tadi. Seperti itu. Next, kita masuk ke bagian bawahnya lagi, kita masuk ke esophagus. Nah, jadi di esophagus ini itu terletak terbagi menjadi 3 pars, ada 3 pars. Jadi ada cervicalis, yaitu ada dari VC 6 sampai VT1, terus ada thoracalis dari VT1 sampai 10, terus ada abdominalis VT10 sampai VT11. Nah, letaknya itu di mana? Di posteriornya trakea alias di belakangnya trakea. Jadi kalau trakea itu buat bernafas, saluran pernafasan. Nah, di belakangnya trakea itu ada si esophagus. Ya. Esophagus. Yang ini. Seperti itu. Nah, kemudian di esophagus itu ada angustia. Jadi ada angustia yang superior alias yang ini. Angustia yang superior ini itu di VC6, terus dia di angustia media juga. Selanjutnya ada di angustia media yang ini. Nah, angustia media ini itu setinggi VTH4 atau 5. Dia itu di tempatnya arcus aorta sama bronchus primarus dexter menyilang. Jadi ini aorta sama si bronkusnya itu kayak menyilang gitu. Terus disitulah angustia medianya si esophagus ini. Terus masuk ke angustia yang terakhir yaitu angustia yang inferior, yaitu setinggi VT10. Seperti itu. Jadi ini trakeanya, ini esofagusnya. Jadi saluran pencernaan kita yang esofagus itu terletak di bagian belakang. Lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu lambung. Nah, di lambung ini terdapat 4 bagian ya. Jadi ada fundus, bagian atas ini itu adalah fundus. Terus ada pars cardiaca, kemudian ada pars pylorica. Sebelum pars pylorica itu ada carpus gastricum atau si ruge yang bagian dalam. Atau kayak pelipatan-pelipatan gitu di lambungnya, di dalam lambung. Terus setelah ruge itu ada pylorus. Pylorus, terus setelah pylorus ini udah duodenum. Next. Terus ada gastroesophageal sphincter alias nanti di atas ini tuh ada, kan di atas ini kan esofagus ya. Terus di antara esofagus sama lambung itu ada les alias gastroesophageal sphincternya. Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui kalau gaster, di orang GERD itu tuh otot les ini yang berfungsi buat nahan si asam lambungnya naik kembali ke esofagus. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Atau pertanyaan selanjutnya. Gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan pada saat dia lagi makan? Nah,
Saluran pencernaan itu kan mulai dari atas ya. Mulai dari bagian atas dari mulut berakhir di lambung. Nah, tahap-tahapnya itu yang pertama, of course, makanan masuk ke masuk ke mulut, terus habis itu di mulut nanti dihasilkanlah enzim amilase. Terus nanti ada gerakan peristaltik alias gerakan otot yang gerak maju di mulut sama lidah. Nah, terus lidah itu kan yang ngebantu buat makanan turun kan. Nah, akhirnya sampailah dia di faring. Sampailah dia di faring. Nah, setelah makanan itu ditelan, makanan itu bergerak melalui tenggorokan, melalui gerakan yang disebut peristaltik lagi. Terus masuk melewati faring, masuk ke esofagus. Nah, di esofagus, makanan itu bergerak lagi, pakai gerakan peristaltik, yang membuat ngedorong dia ke lambung. Jadi, eh, saat masuk ke esofagus itu ada sphincter esofagus di bagian bawah yang aku jelasin tadi. Jadi dia itu buat membuka sama menutup buat mencegah makanan atau asam lambung kembali naik ke esofagus. Nah, kalau misalnya sampai asam lambungnya ini naik ke esofagus lagi, dia itu bisa nyebabin GERD atau asam lambung. Terus pas makanannya udah nyampe di lambung nih, sphincter esofagusnya kan nutup kembali ya. Terus lambungnya mulai mencerna lah makanan lebih lanjut. Nah, di lambung itu ada enzim pepsin. Enzim pepsin sama asam lambung yang buat membantu memecah protein sama makanan. Lambung itu juga punya lapisan kayak otot buat ngaduk si makanan sama nyampur sama enzim sama asam. Seperti itu. Nah, tadi ditanyain juga tuh kompensasi sphincter. Kompensasi sphincter. Nah, jadi di sphincter esofagus, ketika makanan masuk ke esofagus itu, dia itu akan membuka buat memungkinkan si makanannya ini lewat. Nah, setelah makanannya ini lewat, sphincter ini bakalan nutup kembali buat mencegah asam lambung tadi kan. Nah, kalau misalnya siapa sih namanya si Randy ini itu makanya terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi kayak ada tekanan ekstra buat si sphincter ini. Soalnya dia kan banyak yang masuk ya. Jadi kayak dia kayak distensi gitu. Seperti itu. Nah, kadang itu biasanya membuat dia tidak nyaman atau bisa jadi ada heartburn juga. Terus ketika pas masuk di lambung itu udahlah terjadi gerakan peristaltik juga buat ngaduk si makanan itu. Nah, sementara proses ini terjadi, dia itu membentang buat nampung makanan lebih banyak. Nah, kalau si Randy ini makan banyak, dia itu kan lebih terisi ya. Nah, biasanya lambung itu bakalan ngasih sinyal deh ke otak kalau kayak, udah, ini lambungnya udah penuh, udah. Jadi kayak biasanya itu yang bakalan nyebabin rasa kenyang. Seperti itu. Nah, kemudian setelah makanannya itu dicampur di lambung, dia itu akan bergerak melalui sphincter pylorus yang ini. Terus dia berfungsi buat ngatur kapan makanan ini yang bakalan keluar dari lambung masuk ke duodenum. Nah, kalau makannya terlalu banyak, biasanya tubuh juga bakalan nunda proses ini buat menjaga sphincter pylorus ini tetap tertutup lebih lama. Jadi biar kayak lambung ini punya waktu lebih banyak gitu buat mencerna si makanan. Seperti itu. Lanjut ke laporan kedua sudah selesai. Kita lanjut ke laporan ketiga. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, gangguan buang air besar, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai
Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang Tractus digestivus inferior. Pertanyaan pertama, kita akan menjelaskan tentang perbedaan yayunum sama ileum atau intestinum tenum. Next. Nah, jadi kita bakal menjelaskan ke si Andre tentang Tractus digestivus inferior. Jadi di jejunum sama ileum ini atau intestinum tenum, dia itu ada beberapa perbedaan. Nah, kalau jejunum itu letaknya di regio umbilicalis. Nah, kalau ileum dia itu di kanan bawah cavum abdomen sampai di pelvis. Terus kalau ini BTW jejunum. Terus ini ileum. Nah, kalau warnanya itu jejunum itu lebih merah gelap. Lebih merah gelap. Sedangkan kalau ileum dia itu pink muda warnanya. Seperti itu. Nah, kalau diameternya jejunum sama ileum nggak beda jauh. Cuma kalau jejunum itu lebih besar dikit. Dia 2-4 cm. 2-4 cm. Sedangkan kalau ileum itu dia 2-3 cm diameternya. Nah, kalau dinding otot polosnya, jejunum itu punya otot polos yang lebih tebal. Nah, kemudian kalau ileum dia itu otot polos lebih tebal. Kalau ini otot polosnya lebih tipis. Terus vaskularisasinya dia itu kalau jejunum itu lebih banyak, sedangkan kalau ileum itu lebih sedikit. Nah, kita masuk ke fasa rektanya. Kalau fasa rektanya si jejunum itu lebih panjang. Lebih kayak panjang-panjang. Sedangkan kalau di fasa rektanya ileum dia itu pendek-pendek nih. Pendek-pendek. Terus kalau arkadesnya itu cuma satu, kalau jejunum punya itu hanya 1-2 tingkat. Jadi ini setingkat, setingkat, terus ini 2 tingkat. Karena yang si fasa rektanya ini, yang fasa rektanya ini panjang kan. Jadi tingkatnya dikit. Sedangkan kalau di ileum, dia itu arkadesnya bersusun-susun dan lebih kompleks. Seperti itu. Karena fasa rektanya itu pendek-pendek, jadi dia itu kayak lebih kompleks, lebih banyak cabang-cabangnya. Seperti itu. Terus kalau di bagian karakteristik lemak, lemak mesentarinya, jejunum itu lebih dikit, sedangkan kalau ileum itu lebih banyak. Nah, kalau terus dari segi gall atau plaque pylori-nya, kalau di jejunum itu hanya beberapa, tapi kalau di ileum itu kita menemukan banyak gall alias plaque pylori. Seperti itu. Next, jelaskan struktur bangunan yang di kolon. Kolon. Oke, berarti. Jadi kolon itu terbagi jadi 4. Terbagi jadi 4. Nah, dia itu dari yang pertama itu kolon ascendens. Kolon ascendens. Ascendens. Dia ini dipisahin dari dinding abdomen anterolateral atau yang dari depan ke samping oleh omentum maius. Nah, dia itu dari caecum
sampai ke permukaan inferior lobus hepatis yang dexter. Terus dia itu membelok ke kiri, membelok ke kiri. Jadi dari ke inferiornya hepar, ada hepar di atas sini lah pokoknya. Terus dia itu membelok ke kiri, dia itu ngebentuk flexura cholidextra. Akhirnya dia melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Itu adalah kolon ascendens. Nah, kalau kolon transversum adalah yang ini. Nah, dia itu berjalan menyilang dari abdomen, dari flexura cholidextra. Jadi dari dextra, ini sinistra. Nah, jadi dari dextra ke sinistra. Dia itu berjalan menyilang dari abdomen, mulai dari flexura cholidextra ke sampai ke polisinistra. Terus kita masuk ke hmm, kolon descendens. Mana dia? Kolon descendens. Nah, kolon descendens ini terletak di kuadran kiri atas sama bawah. Nah, dia itu berjalan dari bawah ini kan sinistra nih tadi nih. Sinistra jalan ke bawah sampai ke pinggir pelvis. Seperti itu. Ini adalah kolon descendens. Descendens. Next, kita lanjut ke kolom yang terakhir, yaitu kolon sigmoideo. Sigmoideo. Nah, kolon sigmoideo ini punya penggantungnya tadi, yaitu mesokolon. Mesokolon sigmoideum. Nah, dari sigmoideum ini, dia kan dari kolon descendens tadi ya. Terus ke kolon sigmoideum. Nah, habis ke sigmoideum, dia itu akan melanjutkan diri ke rektum. Ini adalah rektum. Seperti itu. Terus dia itu digantung di abdomen sama mesokolon sigmoideum. Seperti itu. Next, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, jadi, jadi struktur anatomi yang berhubungan sama pengeluaran feses itu ada. Nah, jadi proses pengeluaran feses itu melibatkan beberapa struktur anatomi yang bekerjanya secara koordinatif, of course. Yaitu ada, sebentar, ada teknis. Nah, jadi di rektum, 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 rektum. Jadi di rektum itu kalau misalnya usus menyerap sebagian besar air dari sisa makanan, hasil akhirnya itu fesisnya itu bakalan lebih padat, of course. Nah, fesisnya itu bakalan disimpan di rektum sampai hmm, mencapai ambang batas tertentu buat memicu refleks BAB atau buang air besar. Nah, ini adalah kanalis analis alias anus. Nah, di anus itu ada sphincter anus, sphincter internal anus. Dia itu kayak otot polos yang berada di dalam tubuh dan secara otomatis itu kayak ngontrol pembukaan anus. Nah, sphincter ini itu bakalan kebuka kalau ada dorongan buat buang air besar. Seperti itu. Terus di sphincter ada juga sphincter eksternal anus. Jadi sphincter eksternal anus ini dia kayak otot rangka. Jadi udah otot skelet yang bisa dikendaliin secara sadar oleh tubuh kita. Jadi otot ini ngebantu buat ngontrol kapan waktunya buat kita mengeluarkan si feses itu. Seperti itu.
Nanti untuk preparat anusnya aku nggak ada bisa. Tapi di anus itu pokoknya ada sphincter yang ngebantu buat eh, proses pengeluaran feses ini. Ada sphincter internal sama yang sphincter eksternal. Nah, kalau yang di eksternal itu udah otot skelet. Seperti itu. Apakah pertanyaannya sudah selesai? Oh, udah. Laporan ketiga sudah selesai. Sekian mungkin dari saya. Laporan praktikum anatomi blok 1.3 sistem pencernaan dan metabolisme. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.